Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Teman-teman sekalian, ini pengumuman terbaru dari Universitas Negeri Surabaya terkait dengan pembukaan pendaftaran jalur mandiri. Ada beberapa kategori nanti akan kita simak bersama-sama. Ini saya dapatkan dari laman resmi UNESA yang telah merilis pengumuman terkait dengan penerimaan jalur mandiri. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan sarjana terapan UNESA tahun akademik 2022-2023. Nah, ada informasi umum ya. Jadi SPMB atau seleksi penerimaan mahasiswa baru baik itu sarjana maupun sarjana terapan itu ada beberapa jalur di UNESA. Yang pertama kelompok non tes. Jadi kelompok ini teman-teman tidak perlu tes lagi karena apa? Karena yang satu ini jalur UTBK nasional. Jalur ini ditujukan kepada peserta yang telah memiliki nilai UTBK 2022. Jadi teman-teman yang kemarin ikut UTBK belum beruntung lolos di SBMPTN, maka bisa mendaftar di jalur ini menggunakan nilai UTBK yang telah dimiliki. Peserta boleh memilih dua prodi, baik Saintek maupun Sasum. Persyaratannya saya kira ini sangat umum ya, semua bisa memenuhi. Pertama WNI, kemudian Syed Jasmine Rohani, lulusan tahun 2022, kemudian memiliki nilai UTBK SBMPTN yang kemarin ya, yang diumumkan tanggal 23, sertifikat sudah bisa diunduh karena ini sudah tanggal 25 ya, memiliki nilai UTBK 2022, kemudian bagi peserta yang memilih prodi-prodi olahraga, seni, dan kemarin belum mengunggah portofolio di TMPT, maka teman-teman diminta nanti mengunggah portofolio. Prodi apa saja di sini ada DKV, ilmu keolahragaan, pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, pendidikan kepelatihan, seni tasik, seni rupa, seni musik, seni rupa murni, desain grafis, kemudian kepelatihan olahraga. Ini semua ada portofolio yang ada di tabel sebelah kanan ini ya. Jadi teman-teman nanti panduannya ada di sebelah kanan ini. Yang pertama ini jadi teman-teman cukup menggunakan nilai UTBK tanpa harus tes lagi, tinggal nanti diunggah nomor UTBK-nya, otomatis data teman-teman nanti sudah bisa diunduh oleh tim UNESA, dan kalau nilai UTBK-nya bisa bersaing maka bisa lolos menggunakan jalur ini. Yang kedua itu ada kelompok prestasi. Jadi selain menggunakan nilai UTBK, UNESA juga membuka jalur kelompok prestasi. Ada beberapa kelompok prestasi. Yang pertama, jalur prestasi keagamaan. Jalur ini ditujukan bagi peserta yang memiliki prestasi di bidang keagamaan. Jalur ini merupakan salah satu komitmen UNESA dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berakhlak mulia sesuai dengan visi dan moto UNESA, yaitu Growing with Character. Peserta boleh memilih dua prodi, kemudian ini sama ya bagi prodi-prodi olahraga dan seni, ada portofolio harus diunggah. Kemudian kelulusan ditentukan oleh hasil tes tulis. Jadi nanti untuk yang jalur keagamaan, jalur prestasinya ada tes tulis, kemudian ada tes wawancara dan portofolio. Jalur prestasi keagamaan ini terdiri dari ada beberapa kategori jalur apa itu prestasi keagamaan. Yang pertama, prestasi keagamaan Islam. Terdiri dari jalur pesantren, persyaratan WNI lulusan tahun 2020 sampai 2022. Nah ini, yang bagian C, memiliki sertifikat atau surat keterangan prestasi keilmuan pesantren. Mungkin teman-teman yang dari pondok pesantren punya sertifikat untuk membaca kitab kuning atau membaca kitab-kitab tertentu yang tidak dimiliki oleh siswa dari luar pesantren. Yang kedua, ini ada jalur prestasi keagamaan Islam kategori jalur tahfidz atau hafalan Al-Quran. Persyaratan WNI yang kedua bisa lulusan 2020 sampai 2022. Yang ketiga ini memiliki hafalan Al-Quran minimal 10 juz. Saya kira ini tidak sulit ya, karena bagi anak-anak yang memang jalur khususnya tahfidz, 10 juz ini capaian yang masih bisa diperoleh. Jadi ini bagi yang punya hafalan itu jika minimal 10 juz maka dia bisa mendaftar di jalur tahfidz. Yang ketiga ada jalur MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran, syaratnya sama WNI, bisa di tahun 2020 sampai 2022.
Kemudian yang ketiga, memiliki sertifikat kejuaraan MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran juara 1 tingkat kabupaten kota atau juara 1 sampai 3 baik itu provinsi, nasional atau internasional. Jadi kalau hanya tingkat kota yang diakui adalah juara 1, sedangkan untuk yang provinsi, nasional dan internasional itu yang diakui juara 1 sampai juara 3. Yang berikutnya prestasi keagamaan selain Islam ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha atau Konghucu. Ini adalah prestasi-prestasi bidang keagamaan masing-masing. Syaratnya juga hampir sama. Yang khusus ini adalah memiliki sertifikat prestasi di bidang keagamaan dari lembaga atau instansi atau tokoh agama atau pemimpin keagamaan terkait sesuai dengan agama masing-masing. Yang berikutnya adalah tadi itu kan prestasi keagamaan. Yang kedua ini adalah jalur prestasi olahraga. Jalur ini ditunjukkan bagi peserta yang memiliki prestasi di bidang olahraga. Peserta boleh memilih 2 prodi yang diminati. Syaratnya WNI lulusan 2020 sampai 2022 memiliki sertifikat kejuaraan olahraga 1, 2, atau 3 pada tingkat provinsi, nasional atau internasional. Jadi yang diakui adalah jika teman-teman juara 1, 2, atau 3. Kemudian, nah ini yang sangat penting ya, memiliki rekomendasi dari KONI kabupaten atau kota atau provinsi atau KONI pusat. Jadi harus ada surat rekomendasi dari KONI ya, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Itu dari jalur prestasi olahraga. Yang ketiga, jalur prestasi seni. Jalur ini ditunjukkan bagi peserta yang memiliki prestasi di bidang seni. Peserta boleh memilih 2 prodi yang diminati. Syaratnya WNI lulusan 2020 sampai 2022 memiliki sertifikat kejuaraan bidang seni 1, 2, atau 3 pada tingkat provinsi, nasional atau internasional. Dan bersama dengan yang prestasi olahraga tadi ya. Yang keempat, nah ini yang unik juga, jalur prestasi kepemimpinan. Jadi ada jalur prestasi agama, jalur prestasi olahraga, jalur prestasi seni, dan yang keempat jalur prestasi keagamaan. Jalur prestasi kepemimpinan. Jalur ini ditunjukkan bagi peserta yang pernah menjadi ketua atau sekretaris OSIS. Nah, ini para ketua atau sekretaris OSIS, ini peluang bagi kalian untuk bisa diterima di UNESA. Syaratnya adalah WNI, kemudian lulusan tahun 2022, kemudian memiliki surat keputusan atau SK atau sertifikat kepemimpinan OSIS sebagai ketua atau sekretaris dari kepala sekolah. Nah ini sangat sederhana syaratnya, teman-teman yang pernah jadi ketua atau sekretaris cukup melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah bahwasanya teman-teman pernah jadi ketua atau sekretaris. Itu tadi yang jalur prestasi. Sekarang kelompok tes masuk UNESA berbasis komputer atau TMUBK ini bagi yang jalurnya menggunakan tes mandiri. Yang pertama jalur sarjana dan sarjana terapan. Jalur ini ditujukan bagi peserta yang akan diterima oleh ujian tulis berbasis komputer. Materi tesnya adalah kemampuan potensi akademik, TKPA, dan Saintek atau Sosum. Peserta boleh memilih 2 prodi, baik kelompok Saintek maupun Sosum. Persyaratannya WNI, bisa lulusan 2020 sampai 2022. Kemudian peserta yang memilih prodi keolahragaan dan seni serta belum memiliki nilai portofolio dari LTMPT wajib mengupload dokumen portofolio. Nah, yang terakhir ini ada jalur disabilitas. Jalur ini ditunjukkan bagi peserta disabilitas yang akan diterima melalui tes tulis dan wawancara. Peserta boleh memilih 2 prodi baik kelompok Saintek maupun Sosum. Syaratnya hampir sama juga, WNI lulusan tahun 2022. Kemudian bagi yang memilih prodi olahraga dan seni maka harus mengunggah portofolio. Jadi itu tadi beberapa jalur masuk yang mulai dari jalur pakai nilai UTBK tanpa tes, jalur prestasi keagamaan, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi kepemimpinan, kemudian ada jalur menggunakan nilai tes mandiri UNESA. Jadi ada tes yang diselenggarakan mandiri oleh UNESA. Kemudian yang terakhir ada tes atau jalur disabilitas. Nah, ini berikutnya adalah timeline. Untuk yang pertama, yang non-tes UTBK, jadi ini yang menggunakan nilai UTBK, pendaftarannya mulai kemarin ya, tanggal 24 sampai 30 Juni 2022. Jadi hanya 6 hari saja, hanya 1 pekan saja. Buruan teman-teman, karena ini sekarang sudah tanggal 25, berarti kurang 5 hari lagi. Pengumuman hasilnya 3 Juli 2022. Sangat cepat sekali, hanya 2 pekan. Kemudian yang jalur prestasi,
itu dibuka baru 29 Juni, ditutup 5 Juli. Jadi ini juga hanya 1 pekan. Kemudian tes tulisnya, karena jalur prestasi tadi ada tes tulis, tanggal 7 Juli. Nah, kemudian ada tes uji keterampilan tanggal 11 Juli dan pengumumannya 13 Juli. Kemudian bagi yang tes masuk UNESA berbasis komputer, ada tes khusus, baik yang sarjana maupun sarjana terapan. Pendaftarannya baru dibuka 4 sampai dengan 13 Juli 2022. Kemudian seleksinya 16 sampai 19 Juli. Diumumkannya tanggal 23 Juli 2022. Dan yang terakhir yang tes untuk yang disabilitas, ini sama dengan yang nomor 3 ya, hampir sama timelinenya, cuman nanti ada tes uji keterampilan tanggal 21 Juli 2022 dan diumumkannya juga berbarengan dengan yang tes masuk UNESA berbasis komputer yang jalur sarjana atau sarjana terapan. Nah, bagaimana tata cara pendaftaran? Informasi nanti lengkapnya secara lebih detail ada di sipenmaru.unesa.ac.id. Kemudian pembayaran melalui virtual akun BTN 300.000 untuk yang memilih 1 prodi dan 400.000 untuk yang memilih 2 prodi. Biaya pendidikan, nah ini ada beberapa kategori teman-teman yang nanti diterima di jalur prestasi ya. Ada 4 kategori. Yang pertama itu bebas SPI dan UKT selama 8 semester. Yang kedua bebas SPI dan UKT 2 semester. Yang ketiga bebas SPI tetapi membayar UKT penuh atau membayar UKT dan SPI. Jadi ada 4 kategori. Mudah-mudahan teman-teman bisa keterima di kategori 1 ya, yang A, atau mungkin paling nggak kategori B. Berikutnya ini informasi terkait dengan daftar ulang. Nanti ini kalau sudah ada pengumuman diterima, di mana UKT nanti apa itu bisa diperoleh setelah diketahui teman-teman lolos atau tidak. Kemudian sumbangan SPI itu bisa dibayar 2 kali dengan pola 50-50 di semester 1 maupun semester 2. Baik, ini informasi terkait dengan jalur mandiri UNESA. Barangkali teman-teman ada yang berminat. Yang penting cek tanggal ini ya, teman-teman yang punya nilai UTBK dan tidak ingin tes, bisa menggunakan nilai UTBK untuk daftar jalur yang non-tes di pendaftarannya 24 sampai 30 Juni. Bagi yang jalur prestasi baru dibuka tanggal 29 sampai 5 Juli dan untuk jalur yang tesnya UNESA dibuka dari tanggal 4 sampai dengan 13 Juli. Baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi tambahan bagi teman-teman. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.